Setiap jiwa pasti pernah lelah, setiap hati pasti pernah mengeluh. Tapi Dharma selalu menuntun kita bagaimana cara kembali ke dalam cahaya. Dan selamat datang di podcast KMHD YPP Undiksa, ruang sederhana tempat kita belajar bagaimana cara menemukan hidup dan memaknai sebuah Dharma. Perkenalkan, saya Kadek Budiarta, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha. Saya pada kesempatan kali ini akan menjadi host pada podcast yang diselenggarakan oleh KMHD. Dan sekedar menginformasikan semua dan teman-teman, ini merupakan podcast atau episode pertama yang dibuat oleh KMHD. Dan gunanya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mengajarkan dan memperkenalkan ajaran Dharma lebih dalam, serta membahas isu-isu mengenai isu politik, agama, sosial maupun budaya. Dan saya tidak sendiri nih Semoton, karena saya didamping oleh narasumber hebat, narasumber dari Fakultas Ilmu Pendidikan, yakni Bapak Profesor Dr. Suranata, SPD MPD Kons. Terima kasih Om Halo Swastiastu. Pak Swastiastu, bagaimana nih kabarnya hari ini Pak? Baik, sehat sekali. Oh, sehat sekali Bapak ya. Luar biasa bersemangat. Luar biasa semangat. Nah Bapak, seperti tadi kan saya sempat menyebutkan mengenai bahwasanya podcast yang diselenggarakan oleh KMHD ini itu akan membahas mengenai isu-isu hot atau isu-isu yang hangat diperbincangkan di sekitar kita. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak, pada podcast hari ini kita akan membahas mengenai generasi muda Bapak khususnya. Oke, baik. Karena seperti yang semoton ketahui, seperti yang teman-teman atau penonton ketahui, banyak nih generasi muda kita, khususnya generasi Z atau Gen Z banyak yang bilang seperti itu Bapak, itu mudah menyerah, lemah akan keadaan dan frustasi. Kan ada beberapa kasus itu sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, pertanyaan pertama nih Bapak, kita bertanya santai aja Bapak ya. Jadi bisa minum juga terlebih dulu santai. Dan pertanyaan pertama Bapak, bagaimana sih pandangan Bapak mengenai Gen Z yang mudah menyerah atau mengeluh nih mengenai keadaan-keadaan dari faktor internal maupun faktor eksternal. Terima kasih Dek Budi ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Om Oigenamastu Nama Sidam. Om Anubadah Ketuyantu Wisata. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi penghargaan yang luar biasa kepada adik-adik KMHD Widya Brahma Yohana Brahma Widya Undiksa yang telah menginisiasi untuk membuat podcast ya mengenai isu-isu Dharma. Saya pikir ya tentunya ini bukan sekedar podcast ya. Sebagai generasi muda Hindu Dharma, tentunya ini adalah Dharma Yadnya, di mana kita sebagai umat Hindu memiliki kewajiban untuk berbagi pengetahuan dan juga memiliki kepedulian terhadap kondisi-kondisi sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat saat ini ya. Terutama terkait dengan, ini isu yang sangat hangat ya di kalangan masyarakat Bali khususnya dan Indonesia, dan sebenarnya ini adalah isu global. Jadi masalah kesehatan mental dan juga terkait dengan maraknya bunuh diri ya, di kalangan masyarakat, apalagi generasi muda, ini adalah masalah global, isu global. Cuman di Bali akhir-akhir ini kasusnya kok meningkat ya, beberapa pemberitaan di media massa kok sering memberitakan adanya kasus bunuh diri ya. Nah, ini tentu menjadi fenomena sosial yang perlu dikaji dan perlu didiskusikan sehingga kita bisa memahami, kemudian berupaya untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak semakin banyak kasus-kasus bunuh diri yang akan terjadi, terutama di kalangan generasi muda atau Gen Z. Nah, terkait dengan pertanyaan Budi tadi, kenapa Gen Z kok udah lemah udah keadaan menyerah gitu ya.
Nah, generasi setelah generasi milenium ya, milenial disebut dengan Gen Z ya. Kemudian generasi berikutnya Alpha, Beta dan seterusnya. Mereka juga disebut dengan generasi strawberry. Nah, dengar istilah itu ya? Ya, benar. Ya, strawberry itu kalau berada pada iklim yang berbeda saja, pokoknya strawberry kan biasanya tumbuh di daerah yang dingin. Nah, kalau untuk mengawetkan dia harus tetap berada pada suhu yang dingin. Ketika keluar dari suhu itu, maka dia akan mulai membusuk. Nah, generasi muda kita disebut seperti itu karena cenderung mereka tidak memiliki ketahanan atau dalam istilah psikologi disebut dengan resiliensi ya. Ketangguhan dalam mengatasi permasalahan. Apa yang terjadi? Kenapa generasi ini cenderung seperti itu? Nah, inilah yang perlu dikaji. Bahkan riset-riset di dalam ilmu psikologi, sosial dan juga konseling sedang mengkaji ini. Kenapa mereka seperti itu? Banyak hal yang menyebabkan ya, dari faktor genetik ya. Beberapa riset menyebutkan bahwa pola gizi masyarakat semakin memburuk ya. Banyaknya makanan-makanan instan dan sebagainya itu juga menjadi faktor lahirnya generasi-generasi yang tidak memiliki ketahan malangan. Kemudian lingkungan sosial yang semakin kalau dikatakan tidak protectable ya terhadap perkembangan psikososial anak, ditandai dengan para orang tua sibuk ya dengan urusannya masing-masing, bekerja gitu ya. Sementara anak-anak jarang mendapatkan sentuhan-sentuhan psikologis, kasih sayang dari para orang tua. Nah, itu akan menghambat perkembangan psikososial yang seharusnya terjadi di masa-masa dari semenjak lahir sampai dengan usia emas ya, anak-anak yang sebenarnya mematangkan psikososial mereka. Kemudian lingkungan lebih luar lagi di masyarakat. Nah, ini terjadi disrupsi kita sebut ya, disrupsi teknologi. Sekarang itu kalau kita lihat di masyarakat Bali khususnya, kok cenderung ya organisasi pemuda-pemudi itu menurun. Kalau dilihat dari mungkin tahun 90-80-an itu aktivitas pemuda-pemudi di Banjar itu sangat intens ya, sangat intens. Nah, sekarang kalau bisa lihat mungkin di beberapa daerah masih, tapi di beberapa daerah malah tidak ada. Saya lihat balai Banjar di sudut-sudut desa itu kosong, tidak ada aktivitas pemuda-pemudi. Nah, itu juga karena interaksi sosial antar peer ya, sesama pemuda itu juga akan menguatkan pengembangan psikososial, sosioemosionalnya. Apa yang terjadi? Mereka lebih asik berada pada dunia media sosial, dunia maya ya. Nah, TikTok dan sebagainya, berinteraksi dengan Facebook dan sebagainya. Di mana seperti yang kita tahu, informasi yang beredar di media sosial tidak selalu informasi yang bagus. Malah justru banyak ya informasi-informasi yang menyulut mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Dharma. Oke, mungkin itu deh. Dari yang saya tangkap Pak ya, kan ada 3 nih, itu bisa dipengaruhi oleh faktor makanan, faktor keluarga juga, dan teknologi serta faktor lingkungan. Betul. Nah, mulai dari faktor makanan nih Pak. Kebetulan saya kan berada di daerah tinggi ya Pak ya, daerah atas. Kebetulan orang tua saya dari daerah atas, dari Desa Pedawa Pak. Oh iya. Ya, saya dari Desa Pedawa. Kebetulan di sana itu pola makanannya bisalah dibilang itu berbeda dengan pola makanan di kota. Nah, dan saya sendiri cukup bisa menyadari bahwasanya di desa saya sendiri itu daerah atas itu memang dari segi kekuatan mentalnya memang berbeda Pak. Nah,
menurut Bapak nih, seberapa besar sih pengaruh pola makanan nih terhadap mental seseorang seperti itu, Pak? baik. Dari makanan terlebih dahulu ya kita bahas nih. Baik, baik. Terima kasih. Ini menarik ya. Ya. Saya sebenarnya bukan ahli gizi ya, tetapi saya akan menyampaikan apa yang saya tahu dan kita kaitkan dengan ilmu yang saya tekuni, yaitu ilmu konseling dan psikologi. Makanan atau asupan gizi sangat penting peranannya dalam pembentukan generasi muda. Makanya kalau pemerintah memperhatikan gizi anak-anak di sekolah itu, saya pikir sangat tepat. Karena melalui gizi itulah terbentuk berbagai sel-sel dalam tubuh kita dalam berbagai aspek. Seperti yang paling penting dalam tubuh kita kan perkembangan otak ya. Nah, dalam ilmu neuroscience ya, disebutkan bahwa perkembangan sosioemosional dalam hal ini terkait dengan mental emosional, itu terkait dengan peristiwa yang disebut dengan neuroplastisitas ya, di mana dalam neuroplastisitas itu otak itu bisa berkembang. Sel-sel otak dalam manusia, sel-sel yang paling inti itu neuron ya. Neuron dalam otak itu bisa berkembang, mengembangkan sel-sel. Bagaimana mereka berkembang? Itu tentunya harus ada asupan gizi ya, yang mendukung perkembangan otak. Setiap perkembangan neuron itu kan membawa pola sinapsis. Pola sinapsis berupa informasi atau pola perilaku yang terbentuk dalam otak manusia. Nah, bagaimana kalau asupan gizi yang mendukung perkembangan otak itu tidak ada, gitu ya? Atau kita contohkanlah anak-anak kita lebih banyak mengkonsumsi junk food ya, makanan yang tidak sehat, makanan instan yang tidak mendukung perkembangan otak, maka perkembangan itu tidak akan terjadi. Sel-sel neuron dalam otak manusia tidak akan tumbuh berkembang. Menurut riset yang saya baca, setiap hari, setiap malam ketika kita tidur itu ada sekitar 10.000 sel neuron itu mati dan 10.000 tumbuh lagi. Nah, bagaimana kalau tidak ada asupan gizi? Nah, 10.000 mati, tapi tidak ada 10.000 yang tumbuh. Nah, sehingga semakin berkuranglah sel-sel neuron yang aktif dalam otak. Nah, itu kira-kira. Oke. Berarti selain keluarga, pemerintah juga harus berperan penting Pak ya dalam pemberian gizi, terutama untuk anak-anak kita yang akan menjadi fondasi bangsa Indonesia. Betul sekali. Saya pikir pemerintah sudah sangat tepat memperhatikan ya, mengenai gizi anak-anak siswa di sekolah ya. Nah, baik Pak, terus yang kedua kan tadi Bapak sempat menyinggung juga dengan teknologi. Ini juga sangat berperan penting dan berpengaruh kepada generasi muda kita saat ini. Betul. Kan kita juga sebagai generasi bahkan hidup di era sekarang kan tidak dapat dipungkiri bahwasanya teknologi itu berkembang sangat pesat, bahkan setiap menit, setiap detik itu adalah perkembangan. Nah, menurut Bapak ini berpengaruh juga kepada mental seseorang. Betul. Mengenai teknologi, apa sih yang harus kita lakukan Bapak? Nah. Ataukah kita harus stop perkembangan teknologi itu atau mengambil nih supaya kita istilah gaul itu nggaran zaman seperti itu Pak. Oke. Menurut Bapak sendiri bagaimana? FOMO ya. Ya, FOMO. Baik, ini menarik sekali. Ya. Nah, ini yang sedang kita hadapi. Nah, dalam istilah kerennya kita masuk ke dalam era revolusi industri 4.0 ya. Bahkan Jepang mendeklarasi kita memasuki society 5.0. Nah, itu adalah sebuah istilah-istilah di mana pada masa ini disebutkan bahwa seperti yang disampaikan tadi, disrupsi teknologi terjadi ya. Gap antara generasi terkait dengan teknologi terjadi. Nah, terkait dengan bagaimana pengaruh teknologi terhadap kesehatan mental, terutama generasi muda itu, beberapa riset menyebutkan, saya akan menyebutkan beberapa riset terkait dengan itu yang sekarang sedang isunya adalah
adanya brain rot ya. Oh, brain rot ya. Kerusakan terhadap otak. Ya. Ya kalau disebut dalam sederhana itu pembusukan otak seperti itu. Pembusukan otak itu di dalam beberapa riset dikaitkan dengan screen time. Screen time itu artinya aktivitas menatap layar ya, baik itu gadget, handphone dan sebagainya. Nah ini juga sangat terkait dengan neuroscience tadi deh. Jadi dalam sistem saraf manusia atau dalam sistem otak manusia ada 3 bagian yang sangat vital ya. Yang pertama itu di depan ada prefrontal cortex, kemudian ada amigdala dan hipokampus. Nah, bagaimana screen time ini dan bagaimana brain rot ini terkait dengan 3 fungsi otak itu. Jadi generasi muda sekarang ya, kalau saya perhatikan dan beberapa artikel juga mengkonfirmasi, mereka mencari informasi di media sosial tentunya yang membuat mereka merasa senang, betul nggak ya? Ya, betul. Apapun itu mereka nggak peduli, apakah itu adegan perkelahian atau adegan pembulian, bahkan yang sangat ekstrim, hal-hal yang negatif yang tidak seharusnya dinikmati oleh para anak-anak di bawah umur ya. Tapi itulah yang terjadi di media sosial. Kalau kita perhatikan, coba Anda lakukan studi ya. Justru konten-konten yang seperti itu view-nya, subscriber-nya tinggi. Nah itu mereka viral. Gitu. Nah itu apa yang terjadi, itu fenomena sosial yang sangat ironis sebenarnya. Justru konten-konten mungkin podcast ini kalau di-upload nanti akan kalah dengan mereka. Yang berbau pendidikan itu biasanya kan kalah dengan konten-konten seperti jadi itu. anak-anak muda justru cenderung menikmati tayangan-tayangan yang seperti itu. Nah, tayangan-tayangan seperti itu akan diserap oleh sensori kita melalui atau manusia ya, melalui prefrontal cortex ya. Kemudian dibawa ke amigdala dan disimpan di hipokampus. Itu akan melekat. Hipokampus itu adalah pusat memori. Nah, contoh, mereka asik ya. Kalau asik itu berarti kan konsentrasinya tinggi ya. Fokusnya tinggi. Menikmati tayangan pembulian atau perkelahian, tawuran. Kan asik ya, mereka menonton perkelahian yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi tontonan yang menarik di media sosial. Nah itu akan tersimpan di long term memory. Nah long term memory menyimpan itu sebagai, atau hipokampus menyimpan sebagai sebuah value, nilai. Nah value ini akan dikonfirmasi sebagai sesuatu yang benar untuk dilakukan. Nah ketika suatu ketika manusia atau kita ya mengalami kondisi yang sama, maka nilai-nilai itu akan dipanggil oleh amigdala. Oh, dia menjadi referensi ya dalam hipokampus kita. Oh, ini kita pernah menonton tayangan seperti ini. Kalau kita diejek, kita akan mengambil senjata. Karena itu yang ditonton. Dan kita harus berkelahi. Nah, itu akan menjadi nilai. Itu yang akan dieksekusi oleh prefrontal cortex dan dilakukan. Nah, itu salah satu contoh seperti itu. Bagaimana pengaruh media sosial sebenarnya terhadap perilaku generasi muda dan kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, terkait dengan brain rot tadi, dalam sebuah artikel yang sangat menarik ya, terkait dengan neuroscience, mereka mengkonfirmasi hasil penelitian yang sungguh mengejutkan bahwa orang yang terbiasa menikmati tayangan-tayangan di media sosial ya, seperti video singkat ya, short video dan sebagainya itu, dan menjadi adiktif ya. Adiktif itu artinya kecanduan. Kalau tidak melihat itu, mereka akan merasa tidak nyaman. Nah itu sudah pada tataran adiktif ya. Makan, mungkin makan sambil melihat video, kemudian ketika ngobrol dengan orang tuanya di rumah, harusnya berinteraksi dengan keluarga, dia menikmati
handphonenya. Nah itu sudah pada tataran adiktif sebenarnya. Riset menunjukkan bahwa kondisi itu kalau dilihat dalam MRI atau EEG ya, alat pengukur gelombang otak, bahwa bagian neuron yang ada di depan ya, di prefrontal itu hanya akan berfungsi ketika mereka menonton video itu, hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika diajak untuk belajar gitu ya, malah neuronnya tidak berfungsi, tidak fokus. Jadi kalau di screening melalui EEG gitu ya, ketika belajar tidak ada listrik yang hidup di dalam neuron itu. Jadi dalam neuron itu ada listrik ya yang menghubungkan antara sel neuron satu dengan neuron berikutnya, yang menghubungkan antara prefrontal cortex, amigdala, dan hipokampus. Ya kalau kita belajar itu umpamanya anak-anak belajar matematika, prefrontal cortex akan menyerap informasi, dibawa ke amigdala menjadi short term memory ya, memori singkat. Nah itu akan diproses dengan membutuhkan atensi yang kuat hingga menjadi long term memory, pengetahuan. Jadi contohnya kalau Anda masih ingat 2 kali 2 berapa? 4 itu adalah long term memory. Ya. Tetapi kalau tidak ingat, berarti informasi itu hanya menjadi short term memory, tidak tersimpan di hipokampus. Apa yang terjadi pada anak-anak yang mengalami brain rot? Itu yang rusak. Sehingga apapun informasi yang diperoleh dalam kelas atau dalam aktivitas belajar tidak pernah sampai di hipokampus. Mungkin tidak sampai juga di short term memory, tidak diingat sama sekali, blank gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Begitu juga dengan hal-hal moral gitu ya. Mungkin pernah mendengar keluhan orang tua ya, sudah sering saya kasih tahu, sudah sering saya nasihati tapi tetap begitu nakal. Nah, apa yang terjadi? Ternyata begitu. Jadi informasi yang disampaikan oleh orang tua, para guru itu tidak pernah menjadi nilai, tidak pernah menjadi referensi di hipokampus. Karena sudah tidak nyambung gitu ya antara sel neuron di dalam otaknya, sehingga itu yang disebut dengan peristiwa brain rot ya, kebusukan otak. Jadi bukan kebusukan otak itu bukan seperti yang kita pahami ya. Jadi otaknya itu luka dan busuk, bukan. Tetapi itu tidak berfungsinya sel-sel neuron untuk mengantarkan informasi-informasi yang harusnya sampai ke hipokampus. Dia hanya aktif ketika menikmati hal-hal yang menjadi pola yang dinikmati, yang di dalam ilmu neuroscience disebut dengan pola sinapsis ya. Jadi dia hanya aktif ketika menonton tayangan seperti tadi. Nah, yang miris adalah seperti kecanduan game ya, kecanduan game atau mohon maaf pornografi. Nah itu sangat merusak sel-sel otak. Karena memori nanti kalau itu menjadi sebuah adiktif kecanduan, memori sistem memorinya, neuronnya itu akan hanya aktif ketika melihat tayangan itu. Karena hipokampus mendeteksi itu yang mengasihkan. Jadi dalam ilmu psikologi dan konseling, seorang ahli yang disebut yang namanya adalah Freud ya, menyebutkan bahwa struktur otak manusia itu terdiri dari 3 dimensi, yaitu id, ego, dan superego. Id itu adalah pusat influx ya, pusat-pusat dorongan keinginan, cenderung mendorong manusia untuk mendapatkan kesenangan, kenikmatan, memenuhi semua kebutuhan. Kemudian ada superego, pusat nilai, dan ego itu adalah bagian yang menyeimbangkan antara keduanya atau eksekutor, yang apa yang dilakukan oleh manusia itu kita sebut sebagai ego. Nah, dalam hal ini manusia itu cenderung ingin melindungi egonya. Jadi secara naluriah manusia itu ingin tidak tersakiti, ingin enak gitu ya, ingin apa ya,
eh, naluri untuk hidup, sama seperti mungkin binatang lain seperti anjing gitu ya. Ketika lapar dia harus makan. Ketika melihat ada ancaman itu umpamanya orang bawa sapu dia akan lari. Nah itu fungsi id. Itu juga dimiliki oleh manusia. Nah media sosial, tayangan-tayangan seperti itu kan membuat nyaman. Itu akan memicu id untuk mendorong manusia untuk melakukan itu karena itu yang nyaman. Apapun yang nyaman itulah yang menjadi dorongan id ya. Sehingga kalau nilai-nilai superego itu tidak berimbang, maka id lah yang menguasai perilaku manusia. Sehingga kalau ada manusia yang selalu ingin memenuhi kesenangannya, itulah ciri-ciri bahwa mereka sedang dikuasai oleh id-nya. Superegonya kalah gitu ya. Jadi contohnya anak yang tantrum ya, ketika tidak diberikan HP oleh orang tuanya, pernah mendengar kasus itu ya? Nah itu yang terjadi. Jadi id-nya sudah menguasai dirinya sehingga nilai-nilai tidak masuk ya dalam perilakunya, itu yang terjadi. Nah itu kira-kira jadi sangat besar pengaruh dari media sosial itu kalau kita pahami terhadap bagaimana terjadinya gangguan-gangguan kesehatan mental di kalangan anak-anak muda. Ya. Berarti teknologi itu sangat berperan penting Pak ya dalam kesehatan mental khususnya bagi anak-anak dan generasi muda yang ada di Indonesia. Betul. Tetapi kita tidak akan, nah ini yang perlu dipahami. Kita tidak mungkin akan terhindar dari kemajuan teknologi. Kita tidak mungkin akan kembali ke gua-gua ya, menghindari perkembangan teknologi. Ini harus terjadi. Cuman bagaimana membekali anak-anak kita agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini, tidak menggunakan teknologi secara salah. Nah, di beberapa negara kalau kita lihat berbagai artikel seperti Cina gitu ya, kita tahu Cina itu yang paling paling maju dalam teknologi. Mereka memproduksi berbagai peralatan teknologi ya, mungkin HP-HP kita kebanyakan itu produksi Cina ya. Tetapi mereka memiliki kebijakan yang luar biasa. Jadi membatasi anak-anak mereka menggunakan HP. Jadi justru begitu. Bahkan kalau kita sederhanakan, mereka yang buat, tapi mereka melarang anak-anaknya menggunakan. Karena mereka tahu bahwa dampaknya bisa luar biasa. Nah ini mungkin yang perlu dipahami oleh masyarakat kita. Kadang-kadang kan berpikirnya instan ya para orang tua, agar anaknya tidak rewel gitu ya di rumah, yang dikasih HP. Jadi banyak cerita para orang tua itu, gimana caranya mengasuh anak, ya saya kasih HP aja dengan kuota gitu ya, dia diam duduk. Nah itu, tapi dampak kedepannya mereka mungkin belum paham ya, akan terjadi hal-hal yang negatif sebenarnya. Berarti teknologi itu seperti yang saya katakan tadi sangat berperan penting Pak ya. Berarti kita bukan menolak teknologi atau harus globalisasi masuk, tetapi lebih menyaring berarti Pak ya, mana informasi yang sekiranya memang itu penting dan mana informasi atau konten-konten yang tidak penting seperti itu. Berarti sekarang ke individu kita masing-masing Pak ya, mana sih konsumsi yang harus kita ambil atau adaptasi, mana sih konsumsi yang atau konten yang harus kita singkirkan. Betul. Nah itu kembali lagi juga ke semeton yang menonton juga, kalau misalkan otaknya ingin busuk atau rusak atau brandrut, itu ya silakan. Tapi kita sebagai generasi muda dan fondasi utama bangsa ini ya seharusnya lah bisa memanfaatkan teknologi, arus perkembangannya, dan menikmati konten-konten yang memang sesuai dengan kebutuhan kita, terutama sebagai generasi muda itu kan khususnya untuk pendidikan lah. Betul. Nah rasanya teman-teman kalau kita berbicara dari sudut pandang akademis, Bapak Surah ini sangat luar biasa ya. Nah sekarang teman-teman semeton kita akan beralih sedikit nih ke sudut pandang secara agama atau dharma. Nah, kalau kita berbicara Bapak tentang kesehatan mental, itu kan akan menciptakan depresi, bahkan seorang itu bisa kehilangan arah nih. Mereka melakukan sesuatu tapi pikiran mereka itu di mana itu, enggak di tempatnya seperti, karena banyak kasus terjadi seperti itu Bapak. Dan kalau kita kaitkan dengan agama, khususnya agama Hindu kan ada istilah ulah pati Bapak. Ulah pati itu kan kalau kita simpulkan kan
sangat dipengaruhi juga oleh kesehatan mental mereka. Bapak kan juga tadi sempat menyebutkan itu Gen Z, generasi strawberry yang lembek akan keadaan dalam keadaan. Itu juga yang menyebabkan banyak generasi muda, khususnya generasi muda Hindu kita yang melakukan ulah padi, Bapak. Nah, menurut Bapak nih, dari sekarang kita beralih sedikit pandangan agama nih. Menurut Bapak, ulah padi yang dilakukan oleh generasi kita itu bagaimana sih menurut pandangan Bapak? Apakah sesuai memang dengan ajaran-ajaran Dharma atau sangat menyimpang bahkan sangat dilarang seperti itu? Bapak. Betul. Mungkin sebelum lanjut kita minum dulu Pak ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Apa ya? Ya. Oke. Terus. Oke. Minum dulu Pak. Oke. Ini menarik sekali ya, kepada kondisi ulah pati atau bunuh diri dalam perspektif spiritual atau agama Hindu ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pelaku bunuh diri bukan hanya generasi muda ya tentunya ya. Perilaku atau kasus bunuh diri yang tercatat itu dari berbagai usia. Cuman di akhir-akhir ini yang mengejutkan adalah angka kasus bunuh diri di kalangan pemuda itu meningkat. Ya, sangat meningkat. Meningkat gitu ya. Terutama di Bali. Nah, ini sangat ironis saya pikir. Bali yang merupakan, kalau orang menyebut ya, wisatawan menyebut kan Bali itu surga, surganya dunia, di mana pulau yang penuh dengan ritual yadnya ya dan spiritual sangat kental di Bali, tetapi catatan statistik terakhir kasus bunuh diri meningkat di Bali. Sangat meningkat di Bali ya. Malah lebih tinggi katanya di tahun ini daripada daerah lain di Jawa Timur dan sebagainya. Nah, ini ada apa? Ada apa dengan Bali gitu ya? Apakah desakan kehidupan begitu menjerat saat ini di Bali? Nah, ini yang perlu dipahami ya oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Nah, dari segi spiritual agama Hindu khususnya, tapi sebenarnya semua agama tidak ada yang membenarkan bunuh diri ya, tidak ada yang membenarkan orang melakukan bunuh diri. Nah, kita akan coba mengkaji dari perspektif agama Hindu yang saya pahami bahwa tentunya ajaran Dharma agama Hindu sangat tidak membenarkan ulah pati itu. Dari berbagai kitab gitu ya, atau filosofi yang ada di ajaran agama Hindu malah sangat, kalau kita baca itu sangat menolak adanya ulah pati atau bunuh diri. Ada satu kitab ya yang menyebutkan bahwa orang yang bunuh diri itu sebenarnya sedang memasukkan dirinya ke dalam, nah arwahnya. Kalau kita kan di Hindu percaya terhadap adanya Atman ya, sebagai bagian atau percikan kecil dari Brahman, ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi bunuh diri itu tidak menyelesaikan permasalahan, tetapi akan menambah beban ya, karma yang ditanggung setelah kematian itu. Bahkan disebutkan roh atau Atman yang melakukan bunuh diri akan masuk ke dalam alam yang paling rendah dia, yang disebut dengan Asurya. Bahkan sinar matahari pun tidak bisa mencapai. Jadi alam paling gelap ya, alam neraka yang paling gelap selama 60.000 tahun kosmik, bukan 60.000 tahun kalender ya, 60.000 tahun kosmik itu luar biasa. Dan jika pun nanti reinkarnasi kembali, dia akan menjadi makhluk yang paling rendah, mungkin menjadi ulat ya, ulat tanah, atau mungkin hanya menjadi amoeba, tidak akan
terlahir kembali menjadi manusia. Nah, itu dalam ajaran agama Hindu ya. Bahkan di mitologi Hindu disebutkan orang yang melakukan bunuh diri akan mengalami siksaan yang luar biasa di neraka yang paling menyakitkan gitu ya. Nah, kemudian yang harus kita yakini bahwa ajaran agama Hindu itu harus percaya, kita sebagai agama Hindu harus percaya terhadap adanya punarbau ya dalam proses samsara. Jadi samsara itu adalah siklus lahir, kemudian hidup atau menderita. Hidup itu adalah bagian dari penderitaan sebenarnya. Kemudian mati. Yang dimana siklus itu merupakan bagian dari penyucian Atman ya. Bagian atau partikel kecil dari Brahman. Penyucian untuk mencapai level yang lebih tinggi. Jadi proses kehidupan ini adalah proses belajar gitu ya. Proses belajar di mana kita ini sedang belajar memperoleh berbagai ujian. Ujian itu kita dalam konteks nyatanya penderitaan. Jadi tekanan, stres dan sebagainya itu adalah ujian. Di mana ketika kita melewati proses ujian itu, maka proses penebusan karma itu sedang terjadi. Jadi ketika kita menyerah ya, ketika ada orang yang menyerah mengakhiri hidupnya dalam proses itu, berarti dia mengingkari proses penyucian itu, penyucian Atman itu, dan melanggar berbagai filosofi dari ajaran agama Hindu seperti ahimsa. Ahimsa kan menyebutkan bahwa kita tidak boleh menyakiti makhluk hidup yang lain ya, apalagi menyakiti diri sendiri. Dan diri kita sendiri ini sebenarnya bukan milik kita. Ini ada Atman di sini, ada Brahman ya, ada percikan terkecil dari Ide Sang Hyang Widi. Kalau kita percaya dalam konteks agama Hindu seperti itu, bahwa kita menyakiti Atman itu sendiri, mengakhiri proses penebusan dosa karma yang harusnya terjadi gitu ya. Sehingga dalam ajaran agama Hindu sangat tidak dibenarkan perilaku, bahkan mencoba untuk bunuh diri. Dalam Trikaya Parisuddha kan disebutkan bahwa berpikir saja untuk berbuat yang salah sudah dosa. Nah, bahkan untuk mencoba melakukan bunuh diri, kita sudah masuk ke dalam dosa gitu ya. Sehingga sangat dilarang, saya pikir, dalam ajaran agama Hindu. Saya pikir di semua ajaran agama pun sangat larang. Saya mencoba membaca apakah ada ajaran agama yang membenarkan orang bunuh diri, ya tidak ada. Apakah ada negara yang membenarkan orang untuk bunuh diri? Belum ada yang melegalkan gitu ya, Nah, itu kira-kira begitu. Nah, itu semoton. Nah, buat semoton yang berpikiran bahwasanya mati itu sudah takdir, tapi jika kita mengambil takdirnya lebih dulu itu salah. Bahkan tadi juga disebutkan bahwasanya ketika kita melakukan ulah pati ataupun bunuh diri, kita akan memasuki namanya asurya berarti ya. Surya, tidak akan menggunakan sinar matahari atau alam yang bahkan sinar matahari tidak bisa menjangkau, alam kegelapan. Nah, itu buat teman-teman, buat semeton juga kalau misalkan dari teman-temannya atau semetonnya yang memiliki kesehatan mental, depresi, kita jikalau ingin mengambil hal-hal seperti itu, bisalah dibicarakan terlebih dahulu, diberitahu bahwasanya kalau kita berbicara dalam perspektif Hindu spiritual, ini loh yang akibatnya. Bahkan setelah reinkarnasi pun akibatnya akan seperti itu, akibatnya akan buruk seperti itu. Dan belum tentu akan dalam ajaran agama Hindu dipercaya bahwa kita sekarang terlahir sebagai manusia. Di reinkarnasi proses punarbau berikutnya belum tentu jadi manusia. Bisa menjadi binatang, tumbuhan, atau bahkan hewan melata gitu ya. Nah, itu dalam konsep agama Hindu seperti itu. Nah, dalam ajaran agama Hindu, dalam sebuah kitab disebutkan bahwa orang yang bunuh diri gitu ya, rohnya nanti setelah dihukum seperti yang saya sebutkan tadi selama 60.000 tahun kosmik, ini bukan tahun kalender ya, di alam kegelapan abadi di Asurya itu, jika
diizinkan untuk reinkarnasi kembali, itu mungkin tidak akan jadi manusia, jadi binatang melata gitu ya. Coba bayangkan Anda nanti hidup sebagai ulat gitu ya, menjadi ulat ya, karena itu. Dan kemudian begini, saya ingin garis bawahi begini ya. Nah ini kebetulan kan adik-adik KMAD Yohana Brahma Widya adalah komunitas yang memiliki ketertarikan dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Nah ini yang perlu harusnya menjadi konsen juga bagi adik-adik KMAD, bahwa generasi kita saat ini juga adalah generasi yang berpikirnya instan kan gitu ya, berpikirnya instan. Jadi dia mungkin ya coba dilakukan studi ya, diberikan ceramah-ceramah agama itu gimana kira-kira? Peminat SD. Dan itu pun mereka teori kan gitu ya, teori. Nah, mereka berpikirnya instan, kalau tidak segera terjadi gitu ya, atau tidak praktis, itu mereka mungkin akan sulit untuk diterima. Sehingga dengan demikian saya pikir instansi pendidikan termasuk komunitas sosial keagamaan seperti KMAD ini perlu memikirkan bagaimana caranya menyebarkan nilai-nilai agama atau mengajarkan nilai-nilai agama itu secara lebih praktis gitu ya, secara lebih praktis dan diterima oleh kalangan muda gitu ya. Jadi tertuju pada nilai-nilai spiritualitasnya, bukan pada konsep-konsep sastra yang mereka susah untuk menerima gitu ya. Pokoknya saya pikir ya dalam ajaran agama Hindu untuk menghafal kitab-kitab gitu ya, itu sangat penting, sangat penting. Tetapi hal itu akan sulit diterima oleh anak-anak. Mereka akan lebih mudah kalau informasinya diberikan atau pengajarannya lebih praktis pada nilai-nilai spiritualnya. Apa esensi dari sebuah hal-hal yang melanggar agama itu, apa yang terjadi, itu yang lebih mudah untuk mereka terima gitu ya. Sehingga mungkin penguatan nilai-nilai spiritual yang lebih praktis itu yang perlu dilakukan, terutama adik-adik KMAD ya, bagaimana caranya agar pemuda-pemuda di lingkungan sekitarnya itu memiliki nilai spiritual dari nilai agama. Mereka tidak perlu untuk menghafal bab-bab dalam Weda, tetapi mereka harus paham bahwa ada nilai-nilai spiritual yang harus mereka ikuti sebagai khususnya ya sebagai umat Hindu atau umat Dharma gitu. Dan juga tadi kan Bapak sempat menyinggung peranan dari KMHD. Kalau boleh memberitahukan Bapak, KMHD itu juga mempunyai sebuah proker yang namanya kajian Bapak. Jadi setiap bulannya rutin itu dari KMHD membuat sebuah kajian. Nah, kebetulan di bulan ini Bapak KMHD sendiri membuat kajian mengenai kasus bunuh diri, tapi kita ambil dari perspektif agama Hindu seperti itu. Jadi itulah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Sekarang nantinya tanpa membaca sloka maupun begawan kita pun mereka secara sederhana lebih praktis bisa lah membaca selewat postingan kita. Betul. Dan mereka dapat spiritnya. Kenapa tidak sama sekali tidak boleh berpikir malah atau melakukan bunuh diri? Mereka harus paham secara spiritual gitu ya. Itu yang perlu dilakukan. Dan selain itu Pak, kita juga dari KMHD itu biasa secara rutin sebelum rapat itu kita membiasakan diri lah, memudayakan untuk membaca begawan kita. Nah, itulah adat kita atau budaya KMHD yang Astungkara sampai sekarang itu, dari awal sampai sekarang itu masih tetap terlaksana Pak. Itulah sehingga nanti dapatlah meningkatkan mengenai pemahaman agama, pentingnya belajar kitab suci kita sendiri seperti itu. Dan terus Bapak, di sini kan saya pakai Selempang, saya juga merupakan turun-turuni. Jadi kita sebagai turun-turuni juga rutin itu membuat video-video edukasi dalam bentuk budaya yang nantinya Astungkara lah bisa
meningkatkan pemahaman tentang budaya-budaya, tradisi yang ada di Bali sehingga nanti generasi muda kita itu bisa mengkonsumsi konten-konten eduktif Iya, dari iya. Bali itu sendiri. Saran saya dikemas dengan menarik Ya, sehingga tayangan-tayangan seperti ini yang harusnya ada nilai-nilai spiritual yang masuk ke dalam sistem seperti yang saya sampaikan tadi ya, dalam hipokampus mereka sebagai referensi itu benar-benar terserap. Jadi saya khawatir gitu ya, mereka lebih suka dengan tayangan-tayangan tadi yang berbau negatif, iya pornografi. berbau negatif, pornografi yang bullying, tawuran itu yang mengalahkan tayangan-tayangan seperti harusnya ini yang lebih banyak lagi ya ada di media sosial kita dan dikemas dengan menarik sehingga ini menjadi kalau mereka kecanduan tayangan seperti ini kan bagus, kan bagus ada nilai-nilai spiritual dan edukasi yang masuk ke dalam struktur pikiran mereka. Ya, saya pikir sangat luar biasa deh. Saya sangat support ini. Mudah-mudahan banyak komunitas-komunitas pemuda Hindu yang melakukan hal yang sama sehingga semakin banyak tayangan-tayangan seperti ini di media sosial mengalahkan tayangan-tayangan yang negatif gitu ya. Oke, terima kasih deh. Tapi itulah tantangan kita sekarang terkadang generasi muda itu lebih enak nih mengkonsumsi itu yang dia. hal-hal Geng-geng, seperti betul. berbau negatif lah seperti itu daripada konten edukatif yang seharusnya itu yang harus mereka konsumsi. Betul, inggi. Saya tantangan sadari itu mereka ini apa ini membosankan, paling dilewati scroll. Skip. Nah, kalau ada tayangan tawuran gitu ya, nah itu ditonton dan malah di berlangganan ya, diklik subscribe. Nah, itu yang tantangan bagi adik-adik ini. Bagaimana caranya mengemas ini menjadi inovatif, menarik sehingga mereka stay gitu ya ketika melihat tayangan ini dan menikmati, menaruh fokus di sana ada atensi ya sehingga diserap dalam pikirannya menjadi sebuah referensi di dalam pikirannya ya. Lanjut Bapak ya mengenai kasus ulah pati nih yang ada di Bali. Yang khususnya ada di Bali lah. Tentu kan ini ada pengaruh faktor internal dan eksternal. Dan ini juga kalau kita bilang kan merupakan juga peranan keluarga sebenarnya. Tapi Bapak kan sempat menyebutkan tadi bahwasanya terkadang orang tua mereka itu kan sibuk lah dengan kegiatan masing-masing, entah itu bekerja atau ada urusan lain. Nah, bagaimana sih harapan Bapak nih kepada orang tua nih sehingga nantinya generasi muda kita, anak muda kita tidak terjerumus lah ke hal-hal negatif seperti itu. Patut. Jadi sedikit saya sampaikan sebelum itu, saya juga konselor ya, pernah menangani tidak banyak, ada beberapa kasus percobaan belum bunuh diri ya, bahwa dan dari catatan studi kasus lainnya juga menemukan bahwa orang yang bunuh diri itu sebenarnya lebih banyak dia ingin mendapatkan eksistensi dirinya kembali, merasa dirinya kehilangan eksistensi, memvalidasi bahwa dia itu bermakna. Sehingga dalam beberapa kasus ya yang saya baca dalam studi kasus, orang yang bunuh diri itu jika dilarang dia akan mencoba semakin nekat. Sering mendengar seperti itu. Seperti itu ya dia. Kenapa? Dia ingin memvalidasi saya ini penting, saya ini memiliki makna. Itu yang ingin dia dapatkan. Tapi dalam tataran yang sudah sangat kritis gitu ya, yang sudah sangat ingin meledak gitu ya. Nah, biasanya dalam kasus-kasus percobaan bunuh diri atau bunuh diri itu, bunuh diri tidak terjadi secara instan. Jadi bukan sekarang langsung, tapi ada pola perilaku yang sudah dari beberapa waktu sebelumnya menunjukkan adanya keinginan gitu ya, keinginan. Tapi sebenarnya tidak ada orang yang langsung bunuh diri langsung. Dia akan terus berpikir ya dalam dirinya, ini saya bunuh diri apa tidak, saya penting apa enggak hidup lagi, apakah ada orang yang mempedulikan saya untuk masih hidup di sini kan gitu ya. Dari beberapa kasus seperti itu memang dalam hal itu dari faktor internal gitu ya, dari faktor internal kalau kita lihat dari perspektif kesehatan mental
bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan-tekanan atau permasalahan atau stres ya, yang berbeda-beda. Yang tadi salah satunya adalah saya sebut resiliensi. Jadi ada orang yang masalahnya berlipat-lipat ganda gitu ya, bertumpuk-tumpuk, masalah keluarga, masalah percintaan, masalah ekonomi, masalah, tapi tetap tegar karena memiliki resiliensi yang tangguh gitu ya, daya juang yang tangguh. Tetapi ada yang orang yang resiliensinya sangat rendah gitu ya, hanya gara-gara, contohnya ya, hanya gara-gara tidak dikasih uang jajan. Nah itu melakukan upaya bunuh diri, kan beda-beda ya. Beda-beda. Nah, itu yang kita sebut sebagai faktor internal. Bagaimana menguatkan faktor internal ini? Ya adalah edukasi ya. Edukasi kalau di sekolah sekarang sudah masuk namanya psikososial ya, atau sosioemosional. Bagaimana upaya guru dan sekolah untuk mengembangkan daya tahan tersebut gitu ya, sehingga mereka lebih kuat, lebih tangguh menghadapi permasalahan. Jadi dapat ujian sedikit minta healing gitu ya, kan itu adalah hal yang sangat mengkhawatirkan sekarang, terutama yang ada pada generasi Gen Z tadi ya, yang disebut dengan generasi strawberry. Jadi mereka cenderung memiliki daya juang, daya tahan, daya lentur atau resiliensi yang rendah seperti itu. Itu internal ya. Ini yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana menguatkan itu. Yang berikutnya dukungan dari eksternal ya, orang tua, dari lingkungan pendidikan, teman sebaya, komunitas ya. Ini juga sangat penting ya. Yang paling pertama keluarga. Nah ini fenomena sosial kita di era revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan semua orang sibuk ya, salah satunya ya. Kalau dulu itu mungkin yang bekerja itu adalah salah satu ya bapaknya, ibunya adalah bertugas untuk ibu rumah tangga mengasuh anaknya. Bapaknya pun bekerja, masih ada waktu untuk ngobrol dengan para anaknya. Nah sekarang hal itu nampaknya jarang bisa kita temui gitu ya. Sehingga apa yang terjadi, anak-anak di dalam keluarga generasi muda kita itu kehilangan sentuhan kasih sayang ya, dari orang tua. Bahkan dalam beberapa kasus ya disebutkan bahwa mereka merasa, apakah benar orang tua saya ini menginginkan saya ada? Apakah dia itu benar-benar sayang kepada saya gitu kan, itu pertanyaan mereka. Sehingga hal itu akan menurunkan self efficacy-nya. Nah, jadi penghargaan terhadap dirinya. Self efficacy ini sangat terkait dengan resiliensi tadi gitu. Jadi orang yang tidak memiliki harapan dalam hidupnya, resiliensinya cenderung akan rendah. Seperti itu. Sehingga sedikit saja mereka menghadapi masalah, nah itu akan goyah karena tidak memiliki daya lentur tadi, resiliensi tadi. Sehingga dengan demikian ya para orang tua ya, saya juga orang tua memiliki anak-anak, perlu memikirkan hal itu. Jadi ada family time lah gitu ya, family time. Kalau tidak bisa setiap hari, mungkin setiap minggu gitu ya, minggu berapa kali, sangat penting untuk berbicara dengan anak-anak kita gitu ya. Nah kemudian tentunya anak-anak kita lebih banyak saat ini beraktivitas di sekolah ya, lingkungan pendidikan juga sangat berperan penting. Jadi memberikan penghargaan kepada anak-anak, memberikan kesempatan mereka untuk merasa berharga di sekolah ya, menghargai kemampuannya, itu sangat penting. Tidak terjadi pembulian di sekolah itu juga sangat penting. Jadi bayangkan saja kalau di rumah tidak dihargai, di sekolah dibully lagi. Kemudian keluar ke masyarakat, ke Balai Banjar lagi dibentrok gitu ya. Nah, itu apa yang terjadi ketika tiba-tiba ada masalah, nah, itu akan kehilangan harapan. Sehingga lingkungan-lingkungan tadi termasuk juga masyarakat ya juga sangat
berperan penting dalam hal ini. Nah, dalam konteks pemuda ini yang saya sampaikan tadi ya, organisasi pemuda di Balai-Balai Banjar ini penting sekali gitu ya. Jadi ya sekedar ngurte-ngurte di Balai Banjar sambil menikmati kopi gitu ya. Mungkin kalau ada masalah bisa sharing dengan sesama teman ya, peer ya, yang seusia, sehingga mendapatkan pertimbangan. Banyak kasus bunuh diri itu terjadi karena mereka menyimpan permasalahannya. Jadi merasa tidak ada orang yang diajak berbagi, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri. Mereka menganggap itu mengakhiri penderitaan, tapi sebenarnya seperti tadi ya, dalam ajaran agama Hindu itu justru memperpanjang jalan penebusan dosa, karena akan mendapatkan dosa yang lebih besar lagi. Berarti sangat penting lah peran orang tua Pak, termasuk juga peran lingkungan di sekitar. Betul. Teman-teman semisalkan memang orang tuanya memiliki kesibukan lain, carilah lingkungan positif yang nantinya dapat mendukung lah untuk kemajuan dari potensi yang ada di dalam diri. Jangan mencari lingkungan yang negatif dan justru menjuruskan ke hal-hal negatif juga seperti itu. Betul. Nah, pertanyaan terakhir nih, bukan pertanyaan sih, tapi bagaimana sih atau apa sih yang Bapak ingin sampaikan nih kepada penonton kita? Ya semoga nanti generasi muda banyak yang menonton sehingga nantinya kasus seperti ini, permasalahan seperti ini nih tidak terjadi ya Pak. Iya, betul. Nah, bagi generasi muda, pesan saya bahwa Anda boleh lelah, Anda boleh istirahat sejenak, tapi jangan berhenti selamanya. Masih banyak orang-orang yang bisa peduli kepada Anda jika Anda memiliki permasalahan. Carilah orang-orang tersebut ya, dan ceritalah, karena dengan bercerita berarti Anda membagi permasalahan itu. Jadi beban Anda akan terbagi. Nah, bagi generasi muda, organisasi pemuda seperti KMAD, Yohana Brahma Widya ini, teruslah berbagi dengan konten-konten seperti ini ya, menyirami generasi muda kita dengan nilai-nilai spiritual, keagamaan, sehingga itu bisa mengimbangi nilai-nilai negatif dari media sosial yang saat ini marak. Seperti kita menuangkan air dalam gelas ya, kita anggap konten-konten media sosial yang negatif itu adalah air keruh. Nah, ini nilai konten-konten informasi dari KMAD ini adalah air yang jernih. Nah, jadi air keruh yang ditimpa dengan air jernih yang terus-menerus, maka keruhnya itu akan berkurang kan gitu ya. Dan jika Anda menemui teman-teman Anda yang memiliki masalah gitu ya, jangan diam. Cobalah untuk melakukan upaya untuk membantu. Karena menurut ajaran agama Hindu bahwa kehidupan semua makhluk hidup di dunia ini adalah tanggung jawab kita sebagai manusia ya, sebagai percikan dalam diri manusia ini kan ada Atman, percikan terkecil dari Brahman. Jadi semua makhluk ini adalah saudara kita gitu ya, saudara kita. Jadi apalagi sesama teman manusia. Jangan berdiam diri, lakukan upaya untuk memberikan bantuan, minimal berbicara, bertanya, dan jangan membiarkan mereka sendiri menghadapi permasalahannya. Mungkin itu dia ya. Baik, terima kasih Pak atas pesan untuk generasi muda dan juga tadi pemaparan dan pembahasan yang panjang dan cukup bermakna Bapak. Sehingga tadi kita bisalah untuk mengambil pesan-pesannya bahwasannya kesehatan mental, kasus bunuh diri itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, tapi kan tergantung sekarang dari individu kita. Bagaimana cara kita menyerap informasi dengan bijak, bagaimana cara kita bergaul dengan lingkungan yang positif dan lain sebagainya. Mungkin itu dari Bapak dan saya juga. Namun sebelum akhiri saya ingin mengutip dari kutipan itu mengatakan bahwasannya terkadang kita berfokus mencari cahaya di luar, padahal cahaya itu datangnya dari dalam diri kita, dan tugas kita sebenarnya adalah untuk membersihkan kabut yang menyelimuti diri kita seperti itu. Mungkin demikian podcast dari KMAD YP Uniksa, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi.